welcome back. Kali ini kami akan lanjut membahas series Rintik terakhir. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas series Rintik terakhir episode 4. Aru menuntun Launa pergi ke suatu tempat, dan di saat mereka sampai di tempatnya, Aru membuka matanya Launa. Dan tak lama, Aru berlutut dan mengatakan, "Launa, kamu mau jadi pacar aku?" Nah, karena hal itu, Launa pun berkata, "Kalau kamu karang, aku mau." Nah, mendengar perkataan Launa, Aru pun mengatakan, "Yes, berarti aku berhasil." Launa pun bertanya, "Maksudnya gimana?" Aru menjawab, "Aku bakal nembak Utari dengan cara kayak gini. Semoga Utari nerima aku ya. Karena aku benar-benar berniat sekali bikin semua ini." Mendengar hal itu, Launa hanya terdiam. Di satu sisi, Lingga yang melihat hal itu langsung menarik Launa dan berkata pada Aru, "Mulai sekarang lo urus urusan lo dan Utari sendiri. Jangan pernah libatin Launa lagi." Setelah mengatakan itu, Lingga langsung menarik Launa menjauh dari Aru. Utari yang melihat situasi tersebut dari kejauhan langsung berkata dalam hatinya, "Akhirnya Aru masuk ke perangkap aku." Setelah mengatakan itu, Utari langsung pulang ke rumahnya. Malamnya, Launa bercerita ke Gladys tentang Aru yang ingin menembak Utari. Gladys pun mengatakan, "Lo ngapain sih bantuin Aru dekat sama Utari? Kejadian kan sekarang, dia malah mau nyatain perasaannya ke Utari. Daripada lo sedih, mendingan lo sama Lingga deh. Kelihatannya dia baik." Mendengar hal itu, Launa pun mengatakan, "Gladys, lo nggak akan tahu." Gladys pun langsung menjawab, "Iya, gue tahu. Kalau si paling nggak peka dan si paling ngeselin itu Aru, bukan Karang. Tapi tetap aja gue nggak tega lihat lo menderita kayak gini." Tak lama, Gladys mendengarkan suara motor. Nah, karena hal itu, Gladys langsung menebak jika itu adalah Lingga. Benar saja, saat dia membuka pintunya, sosok Lingga datang dengan membawa roti bakar. Esoknya, saat di sekolah, Aru mencari keberadaan Launa. Saat menemukan Launa, Aru langsung mengatakan, "Aku cuma mau kasih tahu aja kalau kemarin aku nggak jadi nyatain perasaan aku ke Utari. Jadi kita belum pacaran." Mendengar hal itu, Launa pun mengatakan, "Mau kalian pacaran atau enggak, itu terserah. Yang penting aku nggak mau ikut campur tentang hubungan kalian. Yang terbaik buat kamu, Ruh." Setelah itu, Launa pergi meninggalkan Aru. Dan saat itu juga, Aru mendapatkan pesan dari Utari yang mengajaknya bertemu. Sore itu, Utari dan Aru bertemu. Saat itu, Utari menyampaikan permintaan maafnya karena dirinya tidak menyusul Aru dan langsung pulang karena ada keperluan mendadak. Utari juga menanyakan kenapa Aru ingin bertemu dengan dirinya. Aru pun menjawab, "Aku cuma mau ajak kamu hangout aja." Saat Aru dan Utari berbincang, saat itu juga Aru melihat Andira yang sedang berjalan sendirian. Aru langsung menghampiri Andira dan bertanya, "Tante ngapain sendiri? Aku telepon papa ya biar papa temanin tante dan jemput tante di sini." Mendengar hal itu, Andira mengatakan, "Mas, nggak usah, papa kamu lagi sibuk sama selingkuhannya." Melihat Andira yang sedang lemas, Aru memutuskan untuk mengantar mamanya untuk pulang. Di sisi lain, Launa sedang berada di toko buku. Dan saat itu, Launa tidak sengaja bertabrakan dengan Lingga. Nah, karena hal itu, Lingga mengatakan, "Launa, kamu lagi cari alat tulis di sini?" Launa pun menjawab, "Enggak, lagi cari sayuran." Mendengar hal itu, Lingga sedikit heran dan mengatakan, "Kalau cari sayuran harusnya di pasar dong." Launa pun tertawa dan mengatakan, "Itu tahu, orang kalau ke toko buku itu carinya apa." Tak lama, Lingga mengatakan jika dirinya kagum dengan Launa karena Launa tetap ceria dan semangat. Padahal, Launa lagi nggak baik-baik aja. Launa pun mengatakan, "Hidup sesungguhnya terbentang seperti halaman-halaman buku. Tiap bab menghadirkan rasa kegembiraan, kesedihan, atau keajaiban sendiri. Tapi yang kita perlukan adalah keberanian untuk terus membalik halaman-halaman itu. Karena kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jangan nyerah, apapun rintangannya." Setelah mengatakan itu, Launa pun pergi meninggalkan Lingga. Saat itu, Launa melihat set lukisan yang Aru pernah ceritakan ke Launa. Di sisi lain, saat Aru sampai di rumah, Utari langsung berinisiatif untuk membuatkan minuman untuk Andira. Saat itu, Utari mendengar ponselnya Aru berdering. Ternyata telepon tersebut dari Launa. Utari langsung mengangkat telepon tersebut. Saat itu, Launa memberitahu jika set lukisan yang Aru cari udah ada di toko buku. Launa berniat untuk membelikannya. Namun saat itu Utari mengatakan, "Maaf Launa, ini aku Utari." Mendengar hal itu, Launa pun bertanya kenapa ponselnya Aru ada di Utari. Utari pun mengatakan, "Aru lagi nggak bisa angkat telepon. Kita lagi quality time bersama. Ada perlu apa ya Launa? Nanti aku bebas sampaikan ke Aru." Launa pun mengatakan, "Nggak penting sih, cuman mau kasih tahu set lukisan aja." Tak lama Utari langsung mematikan teleponnya dan langsung menghapus log panggilannya Launa. Esoknya, saat Aru sedang berada di teras dan sedang berkirim pesan dengan papanya, tiba-tiba Lingga datang. Nah, karena hal itu,
Aru mengatakan, ngapain lo kesini? Lingga pun menjawab, mulai sekarang gue bakal selalu ada di samping Launa, andai lo nggak nyaman nanti. Mendengar hal itu Aru pun mengatakan, maksud lo? Lingga pun menjawab, gue tahu ada sesuatu antara lo dan Launa, tapi gue nggak peduli, dan gue nggak mau tahu itu. Tapi satu hal yang paling penting, gue nggak suka lihat Launa sedih, karena cowok kayak lo. Jadi mulai sekarang, gue putusin gue bakal jagain Launa. Setelah mengatakan itu, Lingga pergi menjauhi Aru. Aru ada di sebuah kafe, dan saat Launa tiba di kafe, Aru langsung menanyakan, kamu ada hubungan apa sama Lingga? Launa pun menjawab, itu bukan urusan kamu sih. Aru pun mengatakan, kan kamu sendiri yang bilang kalau kita teman, jadi wajar kalau aku tanya. Launa pun mengatakan, tapi kan hak aku juga mau jawab atau enggak. Lagian kamu juga sering banget ngelarang aku untuk ikut campur urusan kamu sama Utari. Tak lama Orion dan Luka pun datang. Orion juga mengatakan, papa lo nggak selingkuh. Jadi gini, perempuan itu ternyata pegawai bank. Janjian ketemu sama bokap lo. Pokoknya dia bawa uang tunai 50 juta. Karena nyokap lo yang minta. Mendengar hal itu Aru terkejut dan mengatakan, papa butuh uang tunai sebanyak itu buat apa? Tak lama papanya Aru salah kirim chat ke Aru. Nah karena hal itu Luka mengatakan, jangan-jangan ini ada hubungannya sama uang tunai yang Om Pramana minta dari perempuan kemarin. Hari itu ketika Pramana sedang menyetir, ada nomor yang tidak dikenal menghubunginya dan mengatakan, rahasia yang Anda coba kubur dalam-dalam, Bapak Pramana dan Eswara yang terhormat, 6 tahun yang lalu Anda menghilangkan nyawa seorang gadis kecil. Dan kali ini saya datang untuk membuka kembali ingatan Anda tentang kejadian itu. Anggap saja saya ada di sana dan menjadi saksi atas perbuatan Anda. Mendengar hal itu Pramana bertanya, apa mau kamu? Orang itu pun mengatakan, udah. Kamu tinggal ikutin maunya saya apa. Dan saya tidak akan membongkar rahasia ini kepada keluarga Anda atau kepada siapapun juga. Kalau Anda ini sebenarnya adalah pembunuh. Mendengar penjelasan dari Pramana, Andira pun mengatakan, jadi orang itu mengancam papa. Aru bertanya, kenapa papanya tidak melaporkan ke polisi? Namun Pramana menjawab, papa sudah sempat berpikiran seperti itu. Tapi resikonya terlalu besar dan membahayakan keluarga kita. Aru mengatakan, Pah, gimana kalau kita jebak mereka? Malam itu Launa sedang mengobrol di kafe dengan Lingga untuk membahas tentang jurusan psikologi. Namun Launa melamun. Tak lama Gladys menelpon. Karena hal itu Launa langsung mengangkat telepon tersebut. Namun sayangnya telepon Gladys tiba-tiba mati. Nah karena hal itu Launa menelpon Aru dan mengatakan jika dirinya akan ikut untuk menjebak pelaku pemerasan papanya Aru. Aru mengatakan, enggak Launa, kita ini bukan lagi jalan-jalan. Ini bahaya. Launa pun mengatakan, aku enggak akan bikin ribet. Aku bisa jaga diri aku sendiri. Aku pengen ikut temanin Om Pramana sama Tante Andira untuk cari orang jahat itu. Terserah kamu mau larang aku atau apa, aku tetap ikut. Aru pun mengatakan, ya udah terserah tapi jangan bikin ribet. Launa pun mengiyakan hal tersebut. Tanpa sadar, hingga mendengar perbincangan antara Launa dan Aru di telepon. Hingga mengatakan, Launa, kalau boleh aku mau bantu untuk cari siapapun orang jahat itu. Kalau aku ikut, pasti kemungkinan lebih besar untuk menangkapnya kan? Esok paginya, sesuai rencana mereka berangkat untuk menjebak penjahat tersebut. Sebelum berangkat, Andira mengatakan, kalian semua harus janji, semua harus pulang dengan selamat. Saat tiba di tempat perjanjian, Pramana langsung meletakkan uang yang diminta oleh penjahat itu beserta emas. Tak lama penjahat itu muncul dan mengambil uang serta emasnya. Saat itu, semuanya mengejar penjahat itu. Aru hampir menangkap penjahat itu, namun tiba-tiba kaki Utari sakit. Hingga mengurus Utari, sementara Aru mengejar penjahat tersebut, disusul oleh Launa. Namun saat itu mereka terjebak di ujung jalan. Penjahat tersebut langsung mendorong Aru ke sungai. Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.